Shalom, Shalom Elohim bagi kita semua anak-anak Tuhan dimanapun sekalian berada yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kali ini saya ingin menyaksikan mengenai kesaksian pribadi. Namun sebelum itu saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Sang Pemegang Waktu yang berdiam dalam diri Bapa Eman Lahagu, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Sang Hakim yang adil, yang sudah datang untuk yang kedua kalinya membawa nama yang baru, yaitu Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelainya yang terexcellent, inkarnasi Yohanes Pembaptis, malaikat Wahyu 10, dan perempuan Wahyu 12, yaitu Ibu Faye Hamdani. Ya, Bapak Ibu yang sekalian, yang menjadi dasar firman Tuhan pada kesaksian saya kali ini terdapat di dalam Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Setelah itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Jika saudara-saudaranya datang berdiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini menjadi suatu perenungan dan boleh menjadi kekuatan bagi pribadi saya. Bagaimana saya begitu seringnya menganggap suatu pekerjaan Tuhan itu menjadi suatu kutukan. Namun pada kenyataannya, Tuhan Yesus Kristus sedang mengerjakan suatu berkat, dan itu adalah bentuk kasih-Nya bagi saya secara pribadi. Ya, seringkali penderitaan yang saya alami hingga pada detik ini, seringkali saya merasa down atau menangis atau sedih. Namun saya menyadari bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya hingga pada hari ini adalah untuk mendatangkan kebaikan dan keselamatan yang kekal. Apa yang dimaksud oleh penderitaan, terkhususnya bagi saya pribadi, Bapak Ibu, bagaimana kita dipisahkan
dari segala kenikmatan dunia, terlebih-lebih keterikatan. Namun firman Tuhan ini menjadi suatu benteng kekuatan bagi saya pribadi. Bagaimana pribadi Yusuf pun mengalami suatu penderitaan. Mungkin secara logika kita merasa, mengapa Tuhan tidak mampu membebaskan atau tidak berkarya pada saat Yusuf dibuang dan dijauhkan daripada keluarganya. Namun disitulah bagaimana Yusuf menjadi teladan bagi kita. Penderitaan yang Yusuf alami, yang nyatanya Tuhan sedang bekerja memproses Yusuf. Begitu juga bagi pribadi kita. Tuhan begitu banyak cara Bapak Ibu. Dia membawa kita untuk boleh mengalami dan merasakan proses yang menjadikan iman dan hati kita murni. Dan pada saat itulah kita akan mengerti bahwa Ia, Tuhan Yesus Kristus, begitu baik, dan caranya dan pekerjaannya tidak pernah terselami oleh kita. Dan terkhusus di ayatnya yang ke-20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya dan amin. Kita manusia boleh merekakan atau memikirkan bahwa yang Tuhan lakukan adalah suatu perbuatan yang jahat. Namun disitulah letak ketidakmampuan kita. Di saat kita merasa kita diacuhkan, dijauhkan daripada dunia ini, namun firman ini mengatakan bahwa Tuhan merekakan hal yang mendatangkan kebaikan. Ya, kiranya kesaksian ini boleh senantiasa menjadi berkat dan boleh menjadi nasihat, kekuatan bagi saya secara pribadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.